والمعلم من أيديهم وصلى الله على هذا الكتاب لما قضى بعلومه وغفر له ولوالديه ولمشيخه أجمعين وخصوصا إلى إبراهيم ومحمد يعني وجودهم وصلهم ولوحهم كلمة عند الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع التربية. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب. نبينا نذر الله فلا أحد أمر في قولنا منه ولا نعمي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الأرض. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هون من الأهوال مقتحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن نصره ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدان نفعه وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan takdir pelajaran kita. Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum rawahu Sa'd bin Abi Waqqas. Tiadalah ditolong kalian dan diberikan rezeki kalian kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Kita ditolong, kita rezeki kita nyampe sama kita itu sebab ada orang yang lemah. Ya, orang yang kaya nggak mungkin ada nyawa. Ya, masa orang kaya punya sawah turun ke sawah. Ya, jadi sawahnya sampai garap. Lah orang-orang yang lemah biasanya. Ya, tuh
Jadi rezekinya yang nyampe sama kita, rezeki yang nyampe sama orang-orang kaya itu karena ada orang-orang yang lemah, orang yang susah, yang bantuin dia. Ya, terus sama itu rumahnya gedung, cakep, ya orang kaya, gentengnya bocor, masa ada kedangrangan naik ke atas? Ya, siapa yang disuruh? Nah orang, tuh, yang orang yang lemah, yang susah, dia itu yang disuruh naik ke atas. Coba-coba dia naik ke atas dan meleset aja di tangga, syukurin. Kalau kagak mau menyuruh orang, nggak mau keluar duit, tuh, dia kata gitu nggak? Gitu. Tuh, itu emang udah rezekinya orang-orang yang lemah, yang susah, biarin ya. Biarin, emang disuruh keluar kita. Hadis yang berikutnya, halakatir rijalu hina ato'atin nisa'a. Ya, celakanya orang-orang lanang, kaum laki, orang-orang laki celaka. Kapan? Hina ato'atin nisa'a. Ketika orang-orang laki itu taat tunduk sama perempuan. Oh, ya, ya pas banget lagi perempuanmu ini. Artinya urusan itu kalau diserahkan perempuan, kalau laki nurut aja begitu, itu ntar ya tuh laki-laki akan binasa. Yang ya terus gitu. Karena dalam sebagian riwayat perempuan itu ya naqisatul akli waddin, an-nisa'u naqisatul akli waddin. Perempuan itu orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Tuh, ya maksudnya apa? Ya artinya makanya untuk menjadi pemimpin al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki dia yang dipimpin. Sekaya apapun dia, gedenya segaji apapun itu perempuan, lakinya enggak segede pemasukannya bininya. Tetap laki-laki jadi pemimpin. Mentang-mentang bininya gajinya gede ya suruh mulu. Jangan. Dari situlah kehormatannya seorang pemimpin. Ya, jangan, tetap hormatin itu suami. Ya, tuh ya. Artinya kalau semua-muanya diserahkan perempuan, berantakan. Karena yang biasanya kaum perempuan gak semuanya, ya ada yang perempuan di pemerintahan ada, ya biasanya memang dia urusannya urusan belakang, ya urusan perdapuran, saat nyuci, itu dia biasanya. Itu sebetulnya kerjaan laki, suami, masak, nyuci, ngepel, ya semuanya gawean-gawean, kerjaan-kerjaan rumah itu laki. Bini itu jadi raja, jadi ratu dia di rumah. Itu sebenarnya begitu. Ya, lah istri tugasnya taat sama lakinya. Kata lakinya nyuci ngapa nyuci, ya wajib udah nyuci. Kalau disuruh sama lakinya masak ya, nyuci ya, ngepel ya, entah mana mandiin, lah udah wajib itu kalau laki nyuruh. Lah jadi sama aja kalau begitu.
Bu, kagak pakai disuruh juga perempuan emang udah nyuci, emang udah ngepel, ya ada masak, nggak pakai disuruh. Disuruh apa? Kalau udah disuruh sama suami jadi wajib. Kerjaan yang tadinya enggak wajib, ketika suami nyuruh jadi wajib. Karena perempuan taatnya sama suami itu wajib. Ketika laki nyuruh jadi wajib. Tuh. Lu jangan kemana-mana sini aja. Lah udah, taatnya itu aja gitu. Jangan kemana-mana sini aja. Gitu. Tuh. Dia nggak bisa ngaji kalau lakinya nggak kasih ngaji suruh di rumah aja belajar. Dosa. Boleh bini nggak disuruh lu jangan ngaji sono kemari udah di rumah aja, asalkan suaminya tanggung jawab. Ya, dia sanggup ajarin. Nggak nyanggup ajarin, gurunya panggil. Begitu. Yang penting tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, dosa. Kalau nggak bisa apa-apa, gitu. Bu, hakikatnya itu kaum perempuan, kalau lakinya udah ngomong, lu di rumah aja jangan pergi. Udah nggak boleh nolak, lu di rumah aja. Di rumah, wajib udah taat. Ya, kan ada modelnya orang laki, ya kalau tidur nggak ada bininya dia susah tidur. Walaupun nggak ngapa-ngapain, ya asal ada lakinya plok aja udah antem dia tidur, asal baunya aja ada, udah aman dia. Ya ada hawa bininya udah aman udah dia. Tapi kalau bininya nginep 3 hari ya amplang lapak lipok kagak bisa tidur ya. Ada model laki yang begitu. Lo mana sih? Padahal yang penting ada di rumah, dia anteng itu rasanya. Tuh, anteng dia itu anteng, asal ada baunya udah. Tuh. Ada model laki asal bininya pergi girang dia ada. Ya, jadi macam-macam ya orang ya, macam-macam. Ya Allah. Nah, disitulah saling menjaga kepercayaan kita. Ya, jangan suami jangan ngecewain bininya pun jangan ngecewain. Karena dia itu pasangan suami istri sudah diikat atas nama akad atas nama Allah. Itu kan diakad atas nama Allah. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah. Gitu. Yang berikutnya al-hawa maghfurun li sahibihi ma lam ya'mal bihi aw yatakallam. Al-hawa ya keinginan syahwat, keinginan itu baru kepengen doang, adalah maghfurun li sahibihi, diampunin sama Allah li sahibihi, bagi orangnya, bagi orang yang baru kepengen doang hatinya diampunin sama Allah, malam yakmal bihi, selama dia belum melakukan hal itu. Baru pengen doang tapi kagak dikerjain, nggak dosa nggak dosa. Awya takalam, atau baru pengen doang artinya nggak diomongin, nggak dosa. Sesuatu yang dosa kalau dikerjain, kalau diucapin, cuman ada di hati, selama nggak dikerjain nggak diomongin nggak dosa, masih ada di hati doang gitu. Terus itu hatinya kepengen orang-orang itu begitu doang.
Ya, artinya yang berbuat dosa, gue pengen kayak orang-orang baru gitu loh, cuman gak dikerjain nggak dosa. Ya, pengen ngata nih ucapan yang kotor yang jelek, cuma di hati, nggak diucapin nggak dosa. Cuman baru ada di hati. Cuman jangan dipelihara di hati, cepat-cepat buang, gitu, namanya penyakit itu. Biara aja. Emang kapan-kapan kalau ada ngomongin juga wah itu kan di hati tuh. Cuman ya emang kapan-kapan kalau ketemu gue amin juga ya kayaknya. Udah gregetan banget rasanya kalau ketemu. Emang kan udah diomongin itu ya? Belum diomongin. Kalau belum diomongin gak dosa. Ya, sering nggak orang begitu tuh? Ada ya? Ada, asal jangan diomong. Makanya Bu, ya diem itu emas begitu. Diem itu emas begitu. Kalau udah nggak terpelihara ucapannya, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia karena ya bisa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya orang manusia karena pandai menjaga lisannya, lidahnya. Itu coba lidahnya nggak bisa terjaga, wah dah. Orang pada berantem kan gara-gara lidah ya. Nah lidah lu dikata anu gitu, lu kata anu berantem kalau kamu jalan gara-gara lidah ya. Orang riba lidah, kalau masih di hati kagak riba. Maka kalau udah diomongin riba, kalau udah diomongin riba itu bahayanya omongan tuh. Alhamu nisful harami, alhamu ya, kecemasan, kesusahan adalah separuh ketuaan. Separuh orang menjadi tua itu karena hidupnya sulit, cemas, gelisah, susah, itu separuh tua itu. Lalu cepat banget itu tuanya karena umur sama gua. Itu bukan karena banyak pikiran, cemas hidupnya gelisah. Lain orang mau di hidupnya di bawah santai, di bawah happy aja. Bu, kalau urusan rezeki begini, saya ada kata-kata dari Gus Dur. Gus Dur omongannya, rezeki itu ibarat kumis dikerok dicukur, numbuh lagi. Rezeki kalau rezeki itu habis sama sekali, kumis dicukur semuanya, itu ntar datang lagi kayak kumis tumbuh lagi, datang lagi, habis tuh datang lagi. Itu rezeki begitu. Jadi sebegitu gampangnya Gus Dur mengkias itu rezeki datangnya. Udah ada kayak mikirin kumis aja tumbuh bukan lagi, rezeki juga datang karena masih masih ada kita yang kita tanggung, itu masih datang rezekinya. Masih ada yang kita tanggung, rezekinya masih datang. Coba rezekinya orang belajar, anak ini masih ada yang kita biayai, itu dijamin awal di sana. Ya, takafulul ilmi takafulullahu birizqihi. Tuh hadis Nabi. Orang yang nuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Jadi kalau kita masih ada anak yang kita biayai, itu jamin hasil rezekinya. Lewat siapa? Lewat orang tuanya. Talibul ilmi takafallallahu birizki. Orang yang nuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Ya, dulu saya masih ada Bang Goib. Bang Goib itu pernah culik. Kalau culik. Ya, Bang Goib, saya ngobrol sama dia. Bang Goib, sekarang kan anak udah nggak ada yang mondok. Dulu ngirim setiap bulan berapa?
ya taruhlah katakan 1 juta gitu. Nemu itu, alhamdulillah itu pas waktunya tuh anak perlu duit, dikirimin ada duitnya, kata dia begitu. Enggak, kata enggak ada itu, ada terus itu buat bocah yang mondok. Lah terus kan bocahnya udah nggak mondok nih, lah itu yang 1 juta buat jatah dia, tabungin aja ngomongin 1 juta, kamu agak nemu lagi udah ada kata. Itu rahasianya di situ. Ketika masih mondok ini 1 juta, 1,5, 2 juta, nemu dicari itu buat bocah. Ada rezekinya lewat kita orang tua. Tapi ketika bocahnya udah nggak mondok, itu jatah dia yang mestinya sebulan keluar 1 juta, 2 juta, nggak nemu dicari udah. Kali enak banget ini ditabung 2 juta setiap bulan, nggak nemu udah. Karena apa? Yang kita untuk tanggung, kita untuk jamin, orangnya udah nggak ada. Kan enak banget kita tabungin 2 juta, 2 juta, anggap aja masih ngongkosin bocah nih, nggak nemu udah rezekinya. Itu nyata, diapain aja nggak nemu, atau usah diapain aja nggak nemu itu. Ya, tapi kalau masih ada yang diurus, 1, 2, 3, itu nemu dari mana jalannya, nemu itu. Coba rasain, tanya suami, tanya, nyata itu. Ya, coba dah. Jadi kalau masih ada, waduh anak gua banyak banget, masih banyak ono, yang ono masih banyak biaya, itu nemu masih jalannya. Teranak 1 kelar, nemu dari rezekinya ini bocah, ya nemu dah. Ya karena apa? Yang ditanggung udah nggak ada gitu. Jadi selama masih ada anak yang kita tanggung, itu rezekinya Allah kasih. Cuman yakin kagak kita gitu Bu. Kalau kita yakin, nah itu rezekinya. Kalau kita yakin sama Allah, kan Allah wa'lamu, kata Allah, Anallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ketahuilah olehmu Anallaha, bahwasanya Allah yabsutu rizqa, membentangkan rezekinya, wa yaqdir, dan menyempitkan. Allah mampu. Allahnya mampu, kita dijadikan luas rezeki, disempitin Allah mampu. Terus gitu. Tuh ya. Kalau begitu sih enak orang prinsipnya semuanya terus itu. Nah, hatinya belum siap orang tua. Kalau itu banyak kisahnya Bu, banyak kisahnya. Ya, kalau lagi acara-acara haul itu di pesantren, itu kadang-kadang yang ceramah kiai-kiai itu banyak cerita. Waktu anak baru 1 rezekinya segini, anak 2 mondokin lagi rezekinya tambahin lagi, anak ketiga makin nambah lagi, anak mondokin lagi makin nambah lagi. Itu nyata itu. Nyata. Anak 1 begini rezekinya, anak 2 ditambahin lagi, anak tuh makin ditambahin lagi. Itu nyata itu. Terus itu. Nah kalau makin takut udah segitu aja udah rezekinya, tanggungannya dikit. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak dikasih lagi Allah. Nanti ada kalau nggak salah di hadis berikutnya itu, ya, semakin yang banyak bertanggung, itu pengeluarannya makin banyak, makin dititipin lagi sama Allah ya. Makin dititipin lagi. Tuh. Ya, karena dia nanggungnya, ya kayaknya, ya. Nakernya rezeki jangan dari gaji, enggak pusing. Nakernya rezeki untuk biaya anak, kalau dari gaji kerja pusing. Gua gaji 5 juta, anak gua sekian, listrik, air, anu kagak cukup kayaknya kalau mondok ini. Cukup dah, ntar pondok ada aja letak-letiknya anu. Aduh, kagak dah. Nah, mentalnya belum berani. Berarti hadis yang tadi tuh, tolibul ilmi taqafallahu birizki, itu belum ada di hatinya. Kalau dia yakin hadis itu ada di hatinya, Allah mudahkan.
Kan rezeki itu dari dia kerja tadi itu 5 juta. Ntar dari yang lain itu ada itu yang min hai soleh tasib yang mana itu nyampe aja tadi itu buat anak yang masih ditanggung ada aja jalannya. Terus itu bang siapa yang jualan kambing sih anterin saya bang, saya mau beli kambing, ayo sono lah dibagi gopek. Ada aja begitu-begitu ntar yang begitu-begitu ada bang, saya mau beli kambing 10 bang, siapa yang punya bang, si anu sono yang anterin. Ini bang makasih ya, tuh dibagi duit rokok nih, rokok banyak kalau saya bang gopek, udah buat emang rezeki tuh gitu. Ada yang begitu-begitu ada ntar karena masih ada yang kita tanggung. Yang penting kita jangan lupain Allah. Kalau Allah udah makin jauh kita lupain, Allah lupa sama kita rezekinya. Dikasih sih, cuma rezeki begitu enggak udah. Sholat kita jaga, semuanya kita jaga terus. Itu ada aja ntar itu jalannya. Ada. Tuh. Doanya yang perempuan di antara perempuan yang paling mustajab, paling manjur kan doanya istri kepada laki suaminya. Ya, istri kalau doa yang lakinya suaminya itu dijabah. Lalu gimana doain udah berobet aja udah kegedegan aja lakinya. Ya lakinya rezekinya seret. Emang kegedegan aja lakinya wah udah. Lalu bagaimana rezekinya mau lancar. Itu doain setulus, maafin aja udah semuanya. Doain dan rezekinya lancar. Emang rezekinya bocah lewat dia ini aki-aki. Nah udah doain aja, mengumpet aja rasanya. Lah udah. Lah kalau empet ini hati kita ada ganjelan, udah doa kita gimana Ran? Agak di ganjel. Udah maafin aja. Wah, surganya sang istri ada di suami. Surganya istri ada di suaminya. Bu, istri itu ya Allah. Suami bu, ibu kudu bersyukur sama suami. Istri berbuat dosa, yang nanggung lakinya dosanya. Tapi suami berbuat dosa, istrinya kagak nanggung. Karena apa? Begitu udah jadi istrinya, beban ada di suami. Baik buruknya suami ini ngendangin. Tuh. Makanya ibu kalau lagi tidur ya Allah, laki-laki nggak tidur. Dosa, mau berbuat dosa dia yang nanggung ini. Tuh, itu kita jadi hati kita adem rasanya. Iya udah gue maafin, gue doain gitu. Makanya survei membuktikan orang yang paling kita godong yaitu pasangan hidup kita dan sekaligus orang yang paling kita sayang. Ya, paling kita sayang, paling kita gedek, lah itu pasangan hidup kita. Yang sering kita berantem, yang sering kita baik, itu pasangan hidup kita. Kita berantem lagi, baik lagi, berantem lagi, baik itu. Kalau mau orang lain enggak begitu, tapi mau pasangan hidup. Oh, rasanya gua ya mau kepegelan aja, itu kepegelan kita itu menghambat rezekinya suami. Ikhlasin aja, ikhlas, doain. Kalau udah berangkat, bagaimana mau doain? Mau mancing doang. Ada tuh uang mancing, lah doain ya Allah semoga buayannya ya sebanyak-banyaknya juga begitu. Nah itu doa itu sebanyak-banyaknya juga. Nah itu udah doa. Ya, didoain jelek, berangkat aja. Siapa tahu ya Allah mudahkan rezekinya nih aki-aki mau nyari rezeki. Boleh liatin deh bawa pancing nono. Ntar ikan dapat, rezeki yang lain dapat. Itu yang penting kita doa. Tujuan dia keluar itu mencari rezeki. Ya boleh syariatnya mancing, tapi siapa tahu kalau begitu lo mancing atau ketemu apa dapat rezeki yang lain. Ya gitu Bu. Tuh, makanya Bu, orang kalau susah temennya banyak, masih gampang dia, masih gampang.
polanya masih enak hidupnya, walaupun dia susah, pas-pasan temennya banyak, masih enak. Tapi kalau dia kaya nggak punya teman, menindirian itu kaya banget di rumah aja gua kesono, nggak akrab gua kesono lah, buat apa? Enakan banyak, jadi pikirannya keluar ya, gua kesono besok nih, besok gua kesono nih. Itu masih ketemu kalau teman banyak yang nggak punya teman, walaupun duit ada nggak enak gitu. Apalagi duit ada temennya. Biasanya kalau duit kita banyak yang datang. Ya ibarat lampu taruh dah, ibarat kita gula gitu. Ya Allah. Ibu hadirat rahimakumullah, sampai sini mudah-mudahan program kita menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويدافع نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وألهمنا في التأويل. اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.